Apa sih nama lengkapnya dan boleh kami memanggil dengan nama? Matur nuwun adik-adik dari MI Makarif Gunung Pring nggih. Iya. Terus selamat datang di Taman Nasional Gunung Merapi. Selamat datang di objek wisata alam Jurang Jeru Taman Nasional Gunung Merapi. Nama saya Hamdan Primandari. Adik-adik boleh memanggil kakak, saya pakai sebutan kakak mawon nggih. Nggih. Boleh memanggil kakak Daru atau Hamdan. Nggih, monggo napa melih? Kakak bekerja sebagai pengelola pelestarian dan ini sudah berapa tahun dan kenapa tertarik di bidang ini? Terus kakak bekerja di Taman Nasional Gunung Merapi itu baru 8 tahun. Baru 8 tahun. Kenapa baru? Karena banyak yang lebih senior, yang lebih tua, yang sudah bekerja lebih lama di Taman Nasional Gunung Merapi. Kenapa Bapak tertarik bekerja atau kenapa kakak tertarik bekerja di Taman Nasional Gunung Merapi di kehutanan? Karena salah satunya merupakan bentuk ibadah. Bentuk ibadahnya apa? Dengan kita menjaga hutan, insya Allah kita ikut andil dalam memproduksi oksigen. Oksigen itu sebagai apa? Kalau adik-adik nafas itu menggunakan oksigen. Nah, jadi dengan kita menanam pohon, dengan kita turut menjaga kelestarian hutan, maka kita itu ikut dalam memproduksi oksigen untuk nafas dan juga menjaga dari bencana alam, misalnya kekeringan. Terus pohon itu menyimpan air. Nah, kenapa Bapak tertarik? Dari situlah kakak atau bapak tertarik karena salah satu bentuk ibadah untuk orang banyak. Selain untuk manusia, makhluk hidup kan itu juga ada satwa. Selain tanaman atau tumbuhan nggih. Nah, itu juga bentuk salah satu ibadah karena mungkin banyak orang itu yang tidak peduli menjaga hewan. Nah, hewan-hewan itu membantu proses di dalam proses pembentukan kehidupan. Contoh misalnya kupu-kupu. Kupu-kupu itu kan membantu ketika bunga atau buah mau menjadi buah atau menjadi bunga gitu ya. Hewan juga membantu penyebaran tanaman, biji, terus mungkin nempel teng budi terus nyusul dados tanaman. Nah, kembali ke pentingnya oksigen, adik-adik pernah tahu nggak di rumah sakit itu ada yang jual oksigen? Atau kemarin COVID itu, tahu COVID ya, pandemi itu kan yang dicari apa? Oksigen. Oksigen harganya sangat mahal. Padahal di sini oksigen gratis. Kok sampai orang mencari oksigen kan gitu. Nah, maka dari itu bekerja di kehutanan salah satunya kita memproduksi oksigen malah secara gratis. Karena oksigen itu ternyata ketika masuk ke rumah sakit atau diperjualbelikan itu mahal harganya. Itu nggih. Apa meleh? Apa tugas dan tanggung jawab sebagai seorang penjaga hutan di sini? Nggih, dados kakak itu punya tanggung jawab 3. Yang pertama namanya tanggung jawab perlindungan. Nggih. Dados perlindungan itu kita perlu menjaga hutan dari kerusakan lingkungan. Misalnya terutama dari ulah manusia. Kerusakan hutan itu misalnya penebangan pohon, pencurian pohon, terus
ada juga perburuan liar. Ngertos perburuan liar? Nopo? Misalnya menjerat burung, nangkep burung niku nggih perburuan liar. Terus perlindungan dari yang lain, misalnya ada perusakan alam, misalnya penambangan, itu nggih dijagi sesarengan. Nah, itu pertama perlindungan. Yang kedua namanya pengawetan, nggih. Pengawetan itu adalah kita merawat yang sudah ada, atau kita juga menjaga yang sudah ada di dalam, dan juga bisa menambah. Contoh teng mriki adik-adik, ini ada tanaman di sekitar adik-adik nih. Yang paling besar-besar ini namanya tanaman pinus. Di bawah tanaman pinus itu banyak sekali tanaman yang lain. Ada puspa, kemudian ada salam, kemudian ada berasan. Itu salah satu contoh pengawetan. Jadi kami menanam tanaman ini sebagai nantinya pengganti ketika pinus itu umurnya sudah tua. Suatu saat kan tua terus tumbang terus mati. Nah, pengawetannya kita kemudian mencari tanaman-tanaman penerus biar hutannya tetap hijau, tetap hidup gitu. Itu pengawetan. Yang kedua pengawetan nih, misalnya temennya kakak-kakak hari ini sedang melakukan, bahasa kerennya monitoring, bahasa gampangnya itu sedang menonton, sedang melihat, sedang menjaga sarang burung elang. Pernah lihat elang? Pernah. Nah lokasinya dirahasiakan karena itu memang di titik-titik tertentu, di lokasi tertentu, di sini masih banyak burung elang, terutama sebagai ikon lambang negara kita. Napa adik-adik? Garuda itu adalah burung elang Jawa. Nah, jumlah elang Jawa ini sudah semakin menurun atau hampir punah, sehingga perlu dijaga, dilestarikan. Nah, salah satu caranya pengawetan yaitu dengan mempelajari, dengan menjaga kehidupan dari elang itu. Salah satunya adalah dengan melihat sarangnya. Ini temannya kakak-kakak tadi pagi ada sekitar 8 orang itu baru naik ke tengah hutan, masuk ke hutan sana di atas untuk melihat sarang burung elang. Itu salah satu beberapa contoh namanya pengawetan. Yang ketiga namanya pemanfaatan. Pemanfaatan contohnya adalah adik-adik datang ke sini, ini namanya tempat wisata. Dengan adik-adik datang ke tempat wisata ini, maka adik-adik kan mendapatkan senang, nggih. Terus udara yang gratis tadi. Nah, itu pemanfaatan salah satunya dengan cara wisata. Pemanfaatan yang lain sumber mata air. Jadi di kampung bawah ini banyak yang mengambil air dari dalam hutan. Kenapa mengambil dari dalam hutan? Karena jumlahnya yang banyak serta airnya masih jernih. Kalau ngambil dari sungai kan sudah kotor ya. Karena sekarang banyak yang mencemari sungai. Itu nggih. Jadi itu pemanfaatan. Salah satu pemanfaatan yang lain adalah tugasnya dari petugas di sini mengajak masyarakat untuk ikut bareng-bareng menjaga hutan. Kalau bahasa Jawanya namanya nguri-nguri alas. Oke, terus petugas bersama sedulur Merapi, masyarakat itu kami sebut sebagai sedulur Merapi, menika nguri-nguri alas. Selanjutnya nama meleh. Bisa diceritakan sedikit apa kendala dari seseorang penjaga hutan di sini? Oke, kendalanya nek semisal contoh di tempat wisata, adik-adik lihat apa di sini? Pohon. Pohon. Selain pohon yang adik-adik tidak sukai di sini, lihat apa? Apa ya? Sampah di mana-mana toh. Ini alhamdulillah sudah dibersihkan, tapi kadang ada
plastik, ada orang wisatawan datang ke sini bawa maem, bawa dahar, barber nggih. Padahal sudah sudah disiapkan tempat sampah. Tapi masih banyak manusia atau masih banyak orang yang tidak peduli dengan lingkungan. Padahal sampah itu kan dapat mengganggu pertumbuhan dari tanaman selain menyebabkan kotor dan polusi lingkungan. Itu yang kedua, masih banyak masyarakat yang ngeyel ya, yang ngeyel itu misalnya melakukan penambangan liar, penebangan pohon, kemudian perburuan, kemudian masuk ke dalam kawasan hutan tidak izin. Misalnya adik-adik gak ada rumah, griyane adik-adik enten tamu ngerti-ngerti nyelonong, seneng mboten? Mboten seneng. Nah niku makanya kedah izin dulu keperluannya nopo dan lain sebagainya. Niku nggih, selanjutnya nopo? Kalau Taman Wisata Jurang Jeruk ini diresmikan tahun berapa dan luasnya berapa hektar serta saat ini berisi berapa pohon pinus, Pak? Nggih. Adik-adik, jadi untuk wisata namanya objek wisata alam Jurang Jeruk Taman Nasional Gunung Merapi ini kurang lebih mulai beroperasi tahun 2018, kurang lebih diresmikan tahun 2019. Diresmikan itu maksudnya sudah ada penarikan tiket. Dadose ketika ada pengunjung masuk menika sudah ada penarikan tiketnya itu tahun 2019. Nggih. Terus napa meneh? Wow niku diresmikan. Oh, berapa hektar nggih? 60 hektar, kurang lebih 60 hektar. Terus jumlah pinusnya nggih. Nah, niki jumlah pinusnya itu kata sangat. Kira-kira kalau di sini 1 hektar, jarak tanamnya 5 nggih. Mungkin kita sebut saja 1000-an pinus bahkan lebih nggih. 60 hektar. 60 hektar pinusnya itu sampai ribuan gitu aja ya, Dik, karena sangat banyak pohon pinus di sini. Dulunya pinus ini dimanfaatkan, diambil getahnya, seniki sudah tidak boleh karena sudah disebut sebagai hutan, nek paling gampang disebut hutan larangan. Nek rumiyin zaman dulu masih boleh dimanfaatkan pengambilan getahnya. Getahnya itu untuk apa itu? Getahnya niku misalnya untuk make up. Nah, untuk make up itu kadang juga dari getah pinus. Untuk gondorukem, ngertos gondorukem mboten? Kalau adik-adik kalau suka nonton badminton enggak? Nggih. Biasanya itu kan sinten nggih, misale sing dikenal sinten? Atlet badminton. Sinisuka Ginting nggih. Itu kan kalau mau megang raket itu kan enten serbuk-serbuke lah, itu namanya gondorukem. Terus untuk bahan sepatu biar nggak licin dan lain sebagainya. Jadi manfaat getah itu banyak sekali. Ini kok hanya sebagian contoh mawon. Nggih. Terus napa meneh? Terus apakah di Jurang Jeruk ini masih ada hewan liaran seperti harimau, babi atau monyet, Pak? Menurut adik-adik masih ada enggak? Boten. Boten ada. Nggih. Boten. Boten nonton nggih. Yang disebut hewan liar sebenarnya kalau di pelajaran kehutanan, jadi kakak itu belajarnya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dulu sebelum bekerja di sini. Yang disebut hewan liar itu hewan yang tidak terpengaruh oleh aktivitas manusia. Maksudnya begini, kalau hewan liar itu contohnya ketika melihat manusia, hewan itu takut. Itu namanya hewan liar. Tapi nek hewannya pun boten takut, itu biasanya tidak disebut hewan liar. Mungkin hewan itu pernah ada
misalnya dinakali manusia, dikasih makan manusia, sehingga dia kemudian jadi tidak liar lagi, disebut jinak ya. Nah, untuk di sini semuanya pengelolaannya itu dengan skema pengelolaan satwa liar atau hewan liar. Sehingga di sini masih ada hewan-hewan liar. Contohnya babi, rusa, monyet ekor panjang, terus lutung. Lutung ngertos mboten? Gede, warnanya hitam. Sik ketel kan lho. Itu namanya lutung. Terus ada macan, ada terenggiling, ada luwak, ada burung itu sangat banyak sekali ya. Ada elang Jawa, ada elang bido, ada elang ular, ada elang hitam dan lain, ada alap-alap. Apa melih? Ular, ada lebah. Kemarin pernah kejadian di sini yang wisata camping sudah dikasih tahu jangan di lokasi itu. Tapi mas-masnya sambil ngeyel. Di situ sekitar 15 orang dibawa ke UGD. Ke Entup Tawon Alas. Loro lho. Semaput Dek, rawung. Semaput. Dibawa ke IGD ada. Yang parah ada 3 orang. Nah, itu adalah satwa liar. Karena apa? Lebahnya itu nyerang. Karena di manusia yang ngecamp di situ oleh lebah itu dikiranya ngerusak habitat. Habitat tahu? Habitat itu adalah tempat tinggalnya dari satwa atau dari hewan. Jadi waktu kakak dan teman-teman petugas di sini tanya, kenapa bisa sampai diintip? Ternyata ada yang masak, lebahnya datang terus ditamplek. Ditamplek satu, yang datang ratusan lebah. Teman-temannya datang semua. Kan adik-adik sukanya kadang gitu ya. Satu di yang lainnya ikut membantu gitu ya. Nah, itu kayak gitu. Karena rumahnya itu diganggu sehingga mereka tidak terima. Itu. Terus apalagi monggo. Menurut kabar Pak Jokowi pernah datang ke sini melakukan kegiatan apa ya, Pak? Oh, Pak Jokowi itu datang ke sini dalam rangka pelestarian alam, dalam rangka mengajak masyarakat, kunjungan kerja beliau mengajak masyarakat untuk menjaga kelestarian alam, untuk menjaga hutan, karena tadi kakak sudah menjelaskan pentingnya hutan. Pak Jokowi datang ke sini itu menanam beberapa pohon, termasuk pohon pule yang ada di situ itu, dari sini sekitar 100 meter, dan juga melepas satu pasang elang Jawa. Sepasang elang Jawa dilepas liarkan. Sekarang elangnya masih ada di atas sana. Belum lama juga ada teman kakak yang lihat. Itu ya. Nah, Pak Jokowi, tandanya Pak Jokowi kesini itu kemudian oleh masyarakat dan Taman Nasional Gunung Merapi untuk mengenang beliau datang ke sini dibuatlah namanya Tugu Elang. Tugunya ada di sana, di dalam hutan yang sebelah situ. Nanti adik-adik bisa lihat Tugu Elangnya, bisa foto di situ juga. Ada namanya Tugu Elang di dalam sana. Itu tahun berapa Pak Jokowi kesini? Tahun 2020. Oke. Jadi Pak Jokowi itu tadi menanam pohon dan memberikan pembibitan. Jadi ada beberapa bibit-bibit yang ada di sana kemudian diberikan kepada masyarakat sekitar untuk ditanam di sekitar hutan Merapi ini. Oke. Pak Jokowi juga sarjana kehutanan. Pak Jokowi nggih sarjana kehutanan. Pak Jokowi dulu juga sekolahnya di kehutanan. Napa meleh? Di pelajaran IPS pernah ada materi hutan lindung. Perbedaannya apa ya Pak antara hutan lindung dan taman nasional itu? Oh, nggih adik-adik. Di Indonesia adik-adik perlu tahu bahwa tanah itu ada dua status. Status tanah itu tanahnya negara kali tanahnya milik. Misalnya rumahnya adik-adik itu tanahnya siapa? Milik. Tanahnya orang tuanya adik-adik ya.
namanya tanah milik. Sawah itu tanah milik. Tapi mungkin ada misalnya di sini di hutan Merapi ini namanya tanah negara, punyanya negara. Nah, kemudian tanah negara itu sebagian besar adalah bentuknya hutan. Nah, hutan itu kemudian dibagi menjadi 3. Gampangnya itu ada kelasnya. Ya, adik-adik ya. Hutan yang boleh dimanfaatkan penuh itu namanya hutan produksi. Terus selanjutnya di atasnya hutan produksi itu namanya ada hutan lindung, dan yang ketiga ada hutan konservasi. Nah, taman nasional ini atau kadang orang menyebutnya hutan larangan, itu disebut hutan konservasi. Nah, kalau hutan lindung itu bedanya, hutan lindung itu untuk melindungi dari bencana alam, fungsinya tanah longsor, banjir dan lain sebagainya. Kalau konservasi itu untuk semuanya, melindungi bencana alam ya, melindungi keanekaragaman hayati juga iya, sebagai habitat dari satwa, dari hewan-hewan. Napa mulai? Kalau umpamanya di hutan ini terjadi kebakaran, bagaimana cara mengatasinya, Pak? Nggih, ketika terjadi kebakaran, maka ada kegiatan yang namanya, kalau kebakar berarti harus dipadamkan. Nah, Taman Nasional Gunung Merapi, alhamdulillah sedulur Merapi banyak relawan yang membantu memadamkan, banyak relawan yang membantu memadamkan api. Di sini dulu sekitar 100 hektar itu terbakar, adik-adik. 100 hektar itu pernah terbakar. Jadi sekitar 1000 orang ikut membantu memadamkan api. Nah, memadamkannya itu sulit ya, wong di tengah hutan. Mobil aja nggih sulit masuk. Ya kita namanya biasanya dengan sistem pembuatan sekat bakar. Nah, sebelum terjadi, jadi begini adik-adik. Ketika adik-adik mau lomba itu kira-kira ngapain? Butuh persiapan kan? Nah, sama. Jadi salah satu tindakan perlindungan dari petugas Taman Nasional itu adalah menyiapkan persiapan ketika nanti terjadi kebakaran, kita itu sudah siap. Ngapa mawon yang disiapkan? Pertama itu sosialisasi kepada masyarakat. Siap-siap mengajak masyarakat ketika terjadi kebakaran untuk ikut membantu, nggih. Yang kedua, apel siaga. Jadi ketika terjadi kebakaran nanti untuk pemadamannya itu caranya bagaimana. Yang ketiga itu namanya kita membuat sekat bakar. Jadi sebelumnya ini baru kemarin adik-adik 1 bulan yang lalu di atas dibuat sekat-sekat. Jadi nanti ketika terjadi kebakaran, yang kebakar misalnya ini ya dek, ini misalnya hutannya, kakak boleh pinjem ini, boleh pinjem apa? Pulpennya. Ini misalnya tengah hutan nggih. Ini hutan misalnya, ini banyak pohon-pohon nggih. Nah, caranya membuat sekat bakar itu kotak boleh, segitiga boleh, tergantung dari lokasinya. Jadi nanti ketika ini jadi sekat kayak jalan itu deh. Nah, nanti ketika untuk penanganan kebakarannya ini bisa untuk jalan masuk ke sini ya. Nah, kemudian ketika kan terjadi kebakaran di sini, apinya nggak ngelompat ke sini. Jadi yang terbakar cukup di sini gitu loh. Caranya gitu. Kalau ini kita nggak bikin sekat, itu nanti bisa habis semuanya. Semuanya bisa habis. Nah, itu kenapa pentingnya pembuatan sekat bakar, termasuk pembuatan kolam yang nantinya untuk menyiram atau memadamkan. Jadi di beberapa lokasi ini dibuat kolam-kolam, termasuk nanti juga sebagai tempat habitatnya katak. Di sini juga masih banyak katak, ikan katak. Tapi kalau kolam ini kan nanti untuk katak, dan juga kalau musim kemarau itu kijang dan lain sebagainya untuk minum. Nah, jadi kalau musim hujan biasanya hewan itu nggak turun deh. Kenapa? Karena masih banyak air di atas. Nanti kalau misalnya ada berita di televisi atau di mana, ada berita kijang turun ke perkampungan masyarakat. Itu kenapa kemungkinan? Yang atas
nggak ada air. nggak ada air, betul. Atau maunya turun ke kampung, itu kenapa? Karena makanannya di atas habis. Niku nggih. Napa meneh tadi? Pertanyaannya napa meneh yang kebakaran itu? Sudah ya berarti ya? Ya. Nah, sebelum satu lagi kebakaran itu, petugas juga menilai misalnya gini deh, yang ini ya tadi dari kotaan-kotaan ini menilai petugas di mana yang kira-kira paling rawan terjadi kebakaran. Nanti dikasih tanda bendera merah. Makanya di atas sana dari sini sekitar 2-3 kilo ada yang disebut menara pemantau kebakaran. Di sini di dalam sini ada menara satwa. Nah, kadang juga untuk tempat wisata. Jadi wisatawan kadang yang tahu lokasinya, yang suka trekking jalan ke sana sampai ke menara satwa dan menara kebakaran. Itu nggih. Monggo napa meleh. Apakah di sini juga ada yang berkemah? Jika ada syaratnya apa saja ya Pak? Jika ingin berkemah di sini. Nggih, untuk syaratnya ya adik-adik itu pertama karena di sini kawasannya negara itu ada yang namanya PNBP atau tiket, membayar tiket ya. Itu terkait administrasinya. Yang kedua ada mas-mas di sini yang mengelola bareng wisata. Kalau disebut bahasanya itu pemberdayaan. Jadi juga nanti ada jasa dari masyarakat. Jadi kalau kemah per malam itu untuk siswa-siswi mahasiswa 20.000 per malam. Kalau untuk umum 25.000 plus jasanya. Kemudian persiapan yang lain ya adik-adik siap untuk berkemah. Kalau nggak siap berkemah ya gimana mau kemah kan gitu nggih. Itu yang paling penting itu. Ada pernah di sini yang berkemah sampai sakit. Ya nanti kita bawa ke rumah sakit. Makanya yang paling penting ketika adik-adik mau kegiatan, nah kegiatan ke alam bebas adik-adik itu harus sehat, harus siap. Nah dari semuanya itu yang paling penting lagi kami selalu mengingatkan untuk tetap tidak meninggalkan doa dan juga budaya. Pantangan-pantangan di alam itu tidak boleh dilanggar. Kurangi kalimat yang kata-kata yang tidak sopan ya dan lain sebagainya. Kita harus menjaga budaya setempat. Oke? Atas niku napa meleh? Tadi banyak terlihat penduduk mengambil rumput di sekitar sini. Apakah penduduk juga diperbolehkan menebang pohon atau mengambil daun dan ranting dari pohon yang ada di sini? Nggih. Nah, tadi Kakak sudah menjelaskan bahwa hutan itu kan ada hutan produksi, hutan lindung sama hutan konservasi. Ketika di sini dulunya hutan produksi, terus jadi hutan konservasi, sekarang sudah tidak boleh menebang pohon. Dulu boleh, getahnya boleh diambil, nanti kayunya boleh diambil, misalnya tanaman sengon dan lain sebagainya, tentunya sesuai izin dari pengelolanya. Sekarang sudah tidak diperkenankan lagi. Itu kalau dulu boleh, sekarang tidak boleh. Terus ngapa meleh? Kalau menurut Bapak, andai saja di dunia ini tidak ada hutan kehidupan, jadi semacam apa ya Pak? Adik-adik pernah ke pantai? Nah, Seperti apa itu? waras. Panas. Hah? Dingin kalau malam. Ya toh, adik-adik pernah ke suatu tempat yang nggak ada tanamannya, ada di gunung kan, rasanya kayak apa? Panas. Satu itu panas. Yang kedua, tanaman ini kan sebagai tadi kakak sudah sampaikan menyimpan air. Kalau di pantai itu adik-adik ada sumur nggak? Airnya kan ngambil dari kampung nggih. Atau ngebor pun dalam banget kan, bahkan mungkin nggak ada. Nah itu karena nggak ada. Pohon itu ibarat spon. Tahu spon? Tahu. Spon itu kayak apa? Diperes nanti bisa keluar air. Keluar airnya. Jadi di musim kemarau pohon itu akan di musim penghujan dia akan menyimpan airnya. Ketika musim kemarau kemudian
peres. Itu satu. Kalau tidak ada spon adik-adik, misalnya adik-adik itu ini ada spon. Ya, ini miring ya, ini miring. Tanah itu kan miring ya, bener? Adik-adik pernah dengar kalimat dari hulu ke hilir? Dari hulu ke hilir, dari atas ke bawah nggih. Nah, dari gunung ke laut. Pernah melihat gambar dari gunung ke laut? Artinya kan laut itu kan paling bawah, gunung itu kan paling tinggi. Air itu kan mengalir dari atas sampai ke laut. Sungai itu kan sampai laut, betul nggak? Rata-rata semua sungai pasti ujungnya ke laut. Oke. Nah, ketika ini tidak ada spon, coba ini disiram air. Grujuk, terus banyune toyane kados nopo? Kan banter banget milih banter nggih. Nek banter niku kan ibarat kata niku dados yang disebut bencana alam, banjir, bandang. Terus selain banjir tanah longsor. Kalau ini ada sponnya, airnya kan masuk ke spon nggih. Dadosnya kan mboten banter ngalire, betul mboten? Meresap. Nah, meresap. Itu pentingnya hutan adik-adik. Itu ketika tidak ada hutan itu yang akan terjadi. Ya, dan di dalam hutan itu tidak hanya tanaman, tapi ada apa? Tapi ada satwa. Ditambah lagi sekarang ada manusia, contoh perumputan. Kalau perumputan di sini masih boleh. Karena negara, pemerintah semacam memberikan ke masyarakat sekitar untuk pakan ternaknya nggih. Asal masyarakat ikut menjaga hutannya, tapi tidak boleh menebang pohonnya. Ngaten nggih? Selanjutnya napa? Kowe. Mata. Wah, tentang Taman Nasional Gunung Merapi itu memangnya hutannya ada berapa dan berada di daerah mana saja ya Pak? Oh ya. Adik-adik pernah lihat Gunung Merapi? Rumahnya mana ini? Muntilan. Kalau dari Muntilan kelihatan nggak Gunung Merapi? Kelihatan. Gunung Merapi itu muter atau hanya di barat? Muter kan gitu. Nah, Gunung Merapi itu berada di provinsi Jawa Tengah dan juga daerah istimewa Yogyakarta. Terus berarti hutannya berada di 2 provinsi, 4 kabupaten. Kabupatennya napa mawon? Yang di Jawa Tengah ada Magelang, kemudian yang Merapi sebelah utara di Boyolali, Merapi sebelah timur selatan di Klaten, sedangkan yang Jogja itu Kabupaten Sleman. Oke. Hutannya keliling itu 2 provinsi, 4 kabupaten. Monggo, napa melih? Menurut Bapak bagaimana caranya supaya anak-anak peduli terhadap lingkungan hidup seperti hutan ini? Caranya adik-adik itu harus mengerti pentingnya hutan tadi. Ibarat hutan itu seperti apa? Spon. Adik-adik lebih senang di bawah pohon sejuk kayak gini apa disuruh duduk di tengah lapangan? Di bawah. Nah, semudah itu memahaminya. Jadi ternyata manusia lebih senang di bawah pohon yang sejuk. Selain sejuk apa tadi? Ada Dingin. oksigen. Segar. Adik-adik seneng nggak kena asap? Enggak. Nggak seneng toh. Disuruh duduk di pinggir jalan Magelang, di Ngulon itu misalnya disuruh duduk, atau di Muntilan di area yang satu arah nih kok nggih, suruh duduk di situ. Wis panas, mesti nutupi asapnya, nutupi hidung nggih, sesak. Dan niku pentingnya hutan. Selain menjaga yang kakak sudah sampaikan tadi. Jelas nggih? Mungkin selanjutnya nopo? Wah, senang sekali tentunya kami bisa berkunjung ke jurang jeruk ini. Udaranya sangat sejuk dan segar di sini. Terima kasih pula atas sambutannya, Pak. Pertanyaan terakhir, apa saran Bapak untuk teman-teman kami di MI Ma'arif Gunung Pring?
adik-adik rajin belajar. Nggih. Pertama itu karena adik-adik ini kan sekarang generasi penerus bangsa, generasi masa depan. Nah, adik-adik salah satu belajarnya jangan lupa adalah belajar tentang hutan. Tidak perlu misalnya adik-adik mempelajari secara mendalam elang Jawa itu takutnya sama elang apa, terus cara terbangnya elang seperti apa. Misalnya adik-adik nggak perlu belajar seperti itu, tapi yang paling penting adik-adik tahu pentingnya hutan. Nah, kemudian kepedulian adik-adik juga perlu dibangun, nggih. Salah satu contohnya kepedulian itu matur nuwun adik-adik sudah datang ke sini. Dengan adik-adik datang ke sini, adik-adik setidaknya sudah memahami pentingnya hutan. Kalau misalnya begini, adik-adik suka paling seneng apa? Ke pantai. Ya, misalnya ke pantai. Ke pantai, adik-adik kalau cuma membayangkan seneng nggak? Lebih seneng ketika adik-adik datang ke. Nah, sehingga semoga semakin banyak teman-teman adik-adik, baik khususnya dari MI Ma'arif untuk belajar di sini. Adik-adik di sini bisa belajar banyak. Salah satunya adalah pembibitan. Nah, semakin peduli lagi adik-adik ikut penanaman. Seperti teman-teman SD yang lain itu banyak ke sini, ada yang belajar cara membuat bibit tanaman. Yang adik tahu kan bahwa pohon ini tiba-tiba sudah berdiri ya. Padahal ketika kita menyiapkan satu tanaman itu butuh waktu dan butuh proses. Jadi kalau menanam pohon itu harus baik, karena prosesnya membuat bibit pun panjang. Nanti adik-adik bisa jalan ke bawah, di situ banyak pembibitan. Nah, kalau mau belajar pembibitan besok bisa di sana. Nanti bisa ditemani Mas Salim dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya semoga juga di SD adik-adik mulai nanti kalau misalnya belajar pembibitan di sini, mulailah belajar sedikit-sedikit pembibitan di SD. Misalnya menanam, kalau nggak ada tanah bisa menanam dengan menggunakan pot ya, itu juga boleh, dari buah dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk agar adik-adik bisa peduli terhadap lingkungan. Karena semakin hijau lokasinya kan juga semakin indah dan sejuk. Mungkin gitu nggih adik-adik, ada lagi? Sampun. Sampun? Nggih. Monggo nek adik-adik mau lihat pembibitan ada di sana. Nanti tuh pulang bisa jalan itu ke sana. Hewan-hewan di atas. Nanti kalau